Karena memang untuk tempat yang di belakang kita, situs sejarah yang ada di belakang kita ini adalah petilasan dari Prabu Siliwangi. Situs Cibalai, peninggalan bersejarah yang diduga telah berusia lebih dari 6.000 tahun ini syarat akan cerita mistis yang hingga kini masih bergulir di sekitar masyarakat. Lokasi ini dipercaya sebagai tapak tilas Prabu Siliwangi beserta para prajuritnya. Kalau masyarakat di sini sih umumnya petilasan yang Prabu Siliwangi ya. Tapi ini kan sebelum Prabu Siliwangi, ini kan dari masa prasejarah. Cuman masa Pajajaran juga tempat ini terus digunakan. Berganti menjadi lokasi wisata religi, situs ini kini banyak dikunjungi masyarakat yang datang untuk melakukan ziarah dan ritual dengan beragam niat baik dan buruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya gangguan berupa sejumlah orang yang kesurupan ketika diketahui melakukan ritual pemujaan yang memiliki niat jahat. Ada satu dua ya, namun kalau untuk kita tanyakan mereka ya tentu itu bukan sebuah penyimpangan ya, tapi itu sebuah mungkin kepercayaan ya, kepercayaan mereka. Tak sedikit dari pengunjung serta para penjaga yang turut mengakui kesakralan lokasi situs karena ikut merasakan hingga menyaksikan langsung beragam wujud sosok astral. Saya ngalamin lihat seperti bidadari yang lewat. Ada temen gitu yang kagak ikut tapi dia kelihatan ada juga. Sebelum melakukan penelusuran lebih dalam pada malam hari ini, kami mencoba mengulik cerita mistis yang pernah terjadi dan masih menjadi misteri hingga kini di kalangan masyarakat. Malam ini kami juga akan mengungkap sebuah misteri besar tentang pemujaan yang dipercaya masyarakat pernah menjadi lokasi situs. Lalu seperti apakah sosok yang menguasai lokasi tersebut? Ya, ini kawasan situs Arca Domas atau yang dinamakan Balai Kambang ya di sini. Ini areanya kawasan Balai Kambang. Nah, sejarahnya Balai Kambang ini seperti apa, Pak? Iya. Kalau sejarah Balai Kambang ini kan dari masa prasejarah ya, masa Megalitikum. Jadi tempat ini dulunya itu salah satu tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Ini semacam gerbang ya, gerbang yang ke-1. Gerbang apa tuh, Pak? Ini. Jadi kalau misalkan mau masuk ke Arca Domas atau situs Cibalainya, kita harus ucap salam dulu di sini atau berdoa dulu, baru udah berdoa, udah suci, baru bisa peribadatannya di atas. Di sini ada sosok perempuan, yang keduanya itu ini yang dinamain Panglima ya, ini penunggu di sini. Ini Panglima Putih yang dinamain Panglima Putih di sini. Panglima Putih. Iya. Biasanya dia melakukan apa, Pak? Biasanya ini tunggu ya, nunggu di sini baru kalau misalkan ada orang yang mau ke dalam itu biasanya ucap salam ke beliau dulu. Ya, kalau mitosnya kalau misalkan kita mau ke tempat ini jangan bicara sompra, terus yang keduanya itu harus benar-benar patuh yang mengelilingi sekeliling ini nih, area Balai Kambang ini. Sebenarnya pemujaan yang ada di tempat ini tuh pemujaan seperti apa? Oke, siap. Kan Anda. Tapi lokasinya masih jauh. Mas Visi, tunggu dulu. Kenapa enggak? Kenapa? Saya melihat ada cahaya putih. Di mana? Itu di depan kita. Demi dapat melanjutkan penelusuran untuk menguak misteri pemujaan yang pernah terjadi, Frisly dan Ananda serta Fasya mencoba memberi salam, seolah menyapa para sosok penjaga. Ya, Fasya. Tadi pada saat kita jalan, saya melihat cahaya putih, Visi. Dan ternyata cahaya putih itu adalah sosok laki-laki dengan menggunakan jubah putih sangat wibawa sekali. Beliau ada di belakang kita. Beliau bisa dipanggil adalah sosok Panglima Putih. Panglima Putih. Beliau itu adalah penjaga batu ini.
batu yang tepat ada di belakang kita Iya, ya. betul. Tapi sebelumnya maaf Kananda, Iya. sosok ini tuh berasal dari mana memangnya? Beliau ini yang saya lihat adalah masih dalam satu line sama salah satu Prabu Siliwangi gitu. Oh. Masih dalam lingkupnya ke sana. Pasukannya. Pasukannya kayak gitu. Oh, berarti mungkin bisa aku bilang bahkan sekarang itu benar adanya ya, bahwa tempat ini itu adalah petilasan dari Raja Prabu Siliwangi serta prajurit-prajuritnya itu benar Betul, ya? betul. Dan semua ini sebenarnya ada hubungannya sama yang di wilayah bukan di sini, melainkan di Gunung Padang sana. Oh. Jadi itu masih satu line, Mm-mm. satu garis saya menuju ke sana juga pas. Oh. Beliau bilang nanti di atas kalian akan mengetahui jauh soal pemujaan itu. Beliau mengizinkan kita untuk naik ke atas. Penelusuran kami malam ini masih berlanjut untuk menguak misteri pemujaan yang santer dikabarkan mendatangkan energi negatif hingga memunculkan gangguan dari sosok astral yang ada di sekitar lokasi. Nah pas saya fisik di bawah itu saya udah melihat kelebatan kan, dan di situ pas saya fisik ada sosok, bisa kita katakan sosok siluman. Siluman? Ya, Pelan-pelan Kak. sosoknya itu ada di atas itu. Sosok siluman monyet, Heeh. warnanya itu putih pas ya. Tapi tubuhnya itu tidak kecil, melainkan Besar sekali. wah gede banget. Iya. Gede Ini banget. mungkin bukan kayak monyet yang biasa hewan kali Ya, yang bisa betul. kita sebut mungkin seperti Hanuman yang besar Betul. banget Ah, ah. Tasya. Nah, sosok kera putih itu kayak yang mau minta makan, tapi pas saya kasih dia nggak ada. Kalau yang saya lihat hawanya itu kayak ada sedikit hawa negatif ya pasti ya. Tapi ini saya nggak tahu nih negatifnya itu apakah dia dibuang pada saat dulu. Jadi kan ada konon katanya bahwa kehidupan zaman dulu pas ya, di zaman kerajaan apapun, manusia yang bahasanya berkelot Oh, yang menentang menentang mungkin hal ya. itu Ah. akan dikutuk menjadikan sesuatu hewan kayak gitu pas ya. Oh, berarti mendapatkan hukuman. Hukuman, nah itu. Dan dia Dia ini siapa Kananda sebelumnya? dia tidak mau ngasih tahu sih pas ya. Dan emang dia bilang bahwa di sini visi untuk hewan monyet itu sangat banyak sekali pas ya. Oh, secara hewan. Ya? Hewannya. Jadi emang di sini masih letaknya masih di Gunung Salak ya, di bawah Gunung Salak. Jadi emang untuk hewan monyetnya emang banyak. Dan yang saya lihat juga beliau ini, sosok ini adalah kayak sosok yang dibuang pada saat zaman dulu itu pas ya. Oh, yang mendapatkan Hukuman itu ya. betul. Dan dia suka kayak suka menghasut manusia visi. Untuk dalam hal melakukan hal segi negatif. Menurut saya banyak ya. Yang pertama itu pohon. Lagi jalan aja tiba-tiba gitu loh. Ini apa yang dikira monyet, dilihat-lihat ke atas nggak ada, kosong, tidak ada angin. Tanpa ada angin, namun kalaupun ada angin tidak masuk logik karena goyang itu seperti kita mengambil ranting terus kita goyang seperti ini. Nah, tapi ini pohon besar. Jadi mengubah memanipulasi mindset manusia bahwa udah kamu jalankan aja Apa yang dia hal-hal minta gitu. apa yang ya. dia minta. Oke, tapi lagi-lagi Kananda Kafrisli soal pemujaan yang terjadi di tempat ini. Apakah sosok ini mengetahui soal hal itu? Kalau yang saya coba lihat ya visi ya, yang saya coba ada komunikasi untuk apa pemujaan itu dia tidak mengetahui sih. Oh, dia nggak mengetahui. Nggak mengetahui. Gitu. Ya udah kalau gitu. Udah cukup komunikasi sama sosok ini, kita lanjutin penelusuran kita. Siap. Misi, assalamualaikum. Saya melihat sekelebatan cahaya putih lagi pasti visi di sebelah sini. Kalau ini aku juga ngelihat jelas Iya, sih Kak revisi ya. sosoknya. Jadi, Ini, Kananda. mungkin kita bisa naik kali ya. Oke. Hati-hati. Kananda Kafrisli.
Tim juga hati-hati ya. Dan pemirsa, sepertinya memang Kananda dan Kak Frisly lagi-lagi bertemu dengan salah satu sosok yang ada kaitannya dengan petilasan di tempat ini, karena memang tadi sempat bilang kalau mereka berdua melihat seperti ada cahaya putih. Ya Mas ya, saya jelaskan dulu ya. Ya. Kenapa di setiap spot itu kita menancapkan dupa. Ya. Sebenarnya kita menjaga adab yang ada di sini Mas ya. Di belakang kita ini ada sosok macan. Macan putih, dan sebelah sana ada sosok macan hitam. Iya. Di mananya Kananda? Di sebelah situ. Di batu, dekat Di batu itu. bebatuannya itu. Batu sebelah sana. Nah, macan putih itu ada di sebelah sini ya Visi ya. Iya. Nah, sosok ini adalah punggawa-punggawa pada saat zaman dulunya Mas ya. Pas ini kan ada saung ya di atas itu, jadi kelihatannya itu ada sosok macan yang ke pinggir bapak itu. Oke. Berarti memang lagi-lagi ini tuh berkaitan dengan kerajaan Prabu Siliwangi ya? Ya, betul banget Mas ya. Nah, di salah satu batu ini Mas ya. Jadi batu ini bisa bisa menimbulkan nada di saat dipukul seperti ini. Kayak gini-gini dia ada nadanya. Beda-beda. Berbeda-beda setiap batunya. Ya, itu bisa kita coba, tapi untuk saat ini kita nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Karena memang tidak diperbolehkan juga untuk masuk ke dalam, untuk lebih menjaga adab sih Fas ya. Betul. Oke, tapi mereka ini, maaf tapi kenapa bisa ada di bebatuan ini ya Kananda? Ya. Jadi macan-macan ini adalah sebagai penjaga di wilayah ini Fas ya. Jika ada yang maksudnya hal-hal yang menyimpang, yang laku yang bersifatnya negatif, dia akan mengganggu. Mengganggunya itu dengan auman macannya dia Fas ya. Itu bisa dibuktikan. Di wilayah sini Di wilayah berarti sini. ya, bukan spesifikasi Bukan. hanya tempat Bukan. ini ya. Jadi pada saat laku yang hal-halnya sifatnya negatif, itu di belakang kita itu kayak bunyi auman sangat kencang sekali Fas ya. Dan untuk orang awam mungkin ya itu bakalan, maksudnya ya serem banget. Betul banget. Betul. Karena kan mungkin dia bisa melihat wujud macan yang sangat besar, Iya. terus juga mendengar aumannya. betul banget. Oke, lanjut lagi. Mungkin soal pertanyaan aku tetap dari awal. Apakah kedua sosok ini mengetahui soal adanya pemujaan di tempat ini? Kalau yang saya tangkap Fas ya, pemujaan itu bukan pemujaan yang sifatnya hal negatif. Melainkan zaman dulu itu belum masuknya agama Islam. Dan zaman dulu itu pemujaan itu bisa dianggap sebagai sembahyang. Iya. Tapi kalau yang saya lihat di sini untuk segi pemujaan yang sifatnya hal untuk pesugihan ataupun apa itu tidak ada. Bukan ya. Bukan. Iya, aku baru tahu aja sih faktanya yang bahwasanya ternyata pemujaan yang dimaksud itu adalah kepercayaan orang zaman dahulu yang mungkin konotasinya pada saat sekarang itu disebut pemujaan. Kananda? Ya. Ini di belakang kita sebenarnya seperti tempat, kalau yang aku lihat ya Fasya, jadi kayak panggung besar, ranah besar, dan ada beberapa yang sebenarnya ini seperti altar atau tempat untuk melakukan meditasi tersebut. Karena memang untuk tempat yang di belakang kita, situs sejarah yang ada di belakang kita ini adalah petilasan dari Prabu Siliwangi. Ini sangat jelas. Terus juga altar-altar ini kerap kali menjadi tempat duduknya mereka. Jadi kalau ada yang melihat bentuk atau sosoknya, itu mereka suka duduknya tuh di batu-batu yang Batu-batu seperti iya, betul Fasya. Dan memang tidak menyentuh batu ya, kalau di zaman dulu aku nggak tahu, tapi seperti meditasi yang sangat dengan ucapan-ucapan, bukan mantra tapi ucapan-ucapan kepercayaannya di zaman itu
lalu tidak lama mereka seperti mengambang. Oh, melayang di atas Iya, batu. jadi kayak melayang di atas bebatuan. Kalau yang saya temui, satu pengalaman saya ya, kita lagi jarah gitu ya. Kalau lagi duduk perasaan ada yang ngangkat. Kalau misalnya ada yang datang ke sini untuk tujuan yang negatif, itu rata-rata tuh udah berhenti di titik kedua tadi kita datang. Jadi lewat si macan itu ya, titik iya, macan lewat itu ya. Gapura 1 itu udah nggak akan kuat naik ke atas ini. Dan juga Fasya, aku dapat gambaran secara jelas. Kalau tadi kan Kananda bilang kayak dapat gambaran dari sosok yang menceritakan bahwa adanya kegiatan negatif itu udah pasti dapat auman. Terus di sebelah sini ini, jadi kawasan ini kan memang udah kayak dibatasi ya. Iya, betul. Aku dapat gambaran ketika ada orang yang datang ke dalam tempat ini, mungkin tujuannya bukan yang negatif, tapi memang merekanya ada keinginan yang kayak usil atau iseng. Jadi ada orang yang mungkin niatnya berziarah datang ke tempat ini menginginkan hal yang positif, tapi pada saat masuk memindahkan batu ya, memindahkan batu di dalam. Ada 2 orang, lalu yang satunya itu mengalami kecelakaan setelah pulang dari sini, dan rekannya yang satu lagi itu terus dimimpikan oleh sosok laki-laki yang meminta harus datang kembali ke sini dan Memindahkan membenarkan. kembali ke tempat serupa. Iya, jadi posisinya itu tidak boleh berubah. Makanya kalau datang ke sini nggak boleh sembarangan duduk, nggak boleh sembarangan seenaknya menginjak-injak tempat di dalam. Ada yang pernah mengambil batu itu dan didatangi untuk dikembalikan, minta dikembalikan. Dari temannya tersebut, iya si beliau kecelakaan karena dia melakukan hal ini dipindahin. Mungkin tidak dibuat seperti kecelakaan, tidak adanya gangguan yang ekstrim, tapi tidak tenang dalam artian selalu dimimpikan lagi dan lagi oleh sosok laki-laki yang ada di dalam. Jadi mimpinya itu akan selalu sama. Betul banget. Mimpinya selalu sama, yaitu kembalikan lagi ke tempat asalnya. Jadi mereka meminta bahwa apapun yang mungkin kita ambil, kita petik, itu nggak boleh di sini. Di sini sangat amat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya itu hal biasa di tempat lain. Iya. Tapi di tempat ini menjadi hal yang kayak sangat amat dilarang gitu, seperti memindahkan batu, membawa pulang batu, apapun itu. Karena memang ya lagi-lagi ya, ini adalah salah satu situs yang sudah lama sekali ada, dan entah kenapa aku pun merasa bahwa tempat ini sangat sakral, walaupun aku sebagai orang awam gitu. Ini juga jalur dari sosok macan itu ya. Cuma aku nggak tahu kenapa tadi ada salah satu makhluk laki-laki yang seperti membawa sesuatu lalu berjalan ke arah sana. Aku nggak tahu sih di sana ada apa. Apa kita coba langsung ke sana? Boleh, yuk. Permisi. Oh, sini aja. Jadi fase visi ini lah tempatnya. Tempat apa ini Kananda? Jadi tempat ini adalah dipercaya dan diyakini menjadi untuk hal segi pengobatan ataupun segi yang hajatnya itu lebih ke segi positif. Entah ingin membersihkan, ya, entah mendapatkan jodoh juga. Ini biasanya banyak yang datang juga untuk kesini. Oh, berarti memang banyak masyarakat sekitar, bahkan orang yang ingin datang ke sini itu mempercayai hal ini ya. Betul banget, betul banget. Terus juga dari tadi kan kita udah bertemu sama sosok-sosok laki-laki ya, Fasya. Sedangkan kali ini, jadi di atas batu yang ini, mungkin aku nggak ikut turun ke bawah ya, tapi ada satu sosok perempuan yang sangat cantik, dan juga sosok ini menurutku lagi-lagi sudah jelas ini sangat positif. Tidak ada sesuatu energi yang menolak ke arah kita, dan sosok ini adalah sosok penunggu untuk kawasan atau area ini. Jalur air ini ya. Iya, dan lagi-lagi ya Fasya, sosok ini ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi.
Berada di kawasan tanah mendaki, kami tak kenal lelah menaiki anak tangga untuk menelusuri sudut lain dari lokasi situs. Di situs Cibalai ini, sosok penari juga diyakini menjadi salah satu gangguan karena adanya peristiwa kerasukan yang dialami pengunjung. Lantas, seperti apa perjalanan penelusuran kami malam ini? Sosok ini tadi memberikan gerakan jelas yang seperti ini, memutar badannya, lalu memberikan gerakan seperti ini, Fasya ke kanan.